Hai guys. Nah, video kali ini tuh beta tuh pengen cerita tentang pengalaman beta tuh dengan beta pun saudara. Sepertinya sih arah-arahnya tuh ke Kamboja karena seiring berjalannya waktu terus dengar banyak cerita-cerita kisah-kisah di YouTube atau kisah-kisah dari orang tentang pengalaman kejebak pergi di Kamboja, dan sepertinya sih apa yang beta alami dan beta pun sudah alami itu sepertinya ciri-cirinya hampir sama. Oke, jadi susah berlama-lama, ayo kita dengar ceritanya langsung. Jadi awalnya itu di tahun 2022. Jadi di tahun 2022 itu kan setelah COVID 2020, 2021 itu kan COVID. Setelah COVID itu kan ibaratnya peluang untuk kerja itu kan masih susah. Oke. Dan waktu itu kan gue tinggal di Jakarta, di Jaksel lah. Oke, setelah itu di 2020 itu di 2022 itu kerja itu biasa ikut teman toh. Terus memang juga ada kas masuk lowongan segala macem, tapi belum dipanggil. Setelah itu ada ya, kalau mau dibilang saudara, sepertinya sih bukan saudara sih, tapi lebih ke orang yang dekat gitu. Soalnya waktu itu katong juga tinggal tuh dekat. Terus beta pun saudara ini punya saudara, jadi baratnya, dan beta pun saudara ini dia saudara dengan dia ini juga sih agak jauh banget sih. Oke, kita sebut saya CEO. Jadi CEO ini dia tuh punya adik. Kita sebut saya si D. Dan si D ini nih dia punya istri, katanya kerja di Malai. Kerja menjadi IRT di Malai. Oke. Setelah itu CEO ini nawarin ke kita, ini ada loker nih, mau keseng. Ada beta punya saudara yang bisa menjembatani biar bisa kerja di sana. Nah, posisi di tahun 2022 dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, ya pasti katong mau saja toh. Oke, setelah itu katong tanyalah persyaratan apa segala macam sudah. Terus katong kasih kayak persyaratan ya basic lah, kayak KTP, terus kakak surat lamaran, CV segala macam, katong kirim segala macam par CEO. Terus CEO ini bilang nanti kontak saja sama si D. Oke, soalnya si D ini yang nyari orang lah, ibaratnya dia nyari orang di Indonesia untuk kerja di Malai sama dia punya istri. Nah, dan beta sih yang tahu dong tuh kerjasamanya gimana. Jadi ibaratnya si D ini punya istri itu kerja di Malai IRT, tapi nyari orang juga di sini buat kerja di Malai. Paham gak sih? Ya pokoknya begitulah. Udah, setelah itu berjalannya waktu, katong kumpul data-data segala macam. Terus katong hubungilah katong pun keluarga. Tapi alhasil keluarga saya mau, ya wajar saya mau, karena kerja antar kota atau antar provinsi saja katong keluarga pasti dengan berat hati, ini antar negara coy. Oke, tapi beta cuma berdoa saja. Waktu itu beta berdoa, beta bilang, Tuhan kalau memang ini jalannya Tuhan, tolong buka jalan. Kalau memang Tuhan mengizinkan katong pergi ke sana untuk kerja. Oke, singkat cerita, abis itu katong mau berangkat itu ibaratnya seminggu lagi katong mau berangkat. Oke, ibarat lagi katong mau berangkat, seminggu lagi katong mau berangkat. Terus istrinya si D itu bilang kalau katong berangkat nanti katong dapat uang saku. Uang saku itu kalau mau kasih ke orang tua it's okay, tapi itu par katong. Oke. Lalu beta pikir-pikir, lumayan uang saku. Maksudnya ibaratnya katong pergi ke sana seng keluar biaya, tapi katong dikasih duit. Ya buat orang tua kan lumayan dengan keadaan ekonomi yang di tahun itu. Oke. Dan pada saat itu pun
kisah-kisah ke Kamboja, ke Myanmar, Malai itu kan katong yang pernah dengar karena memang sih ada orang yang speak up di sosial media. Jadi memang katong sing tahu apa-apa, sing tahu cerita apa-apa. Jadi katong pikir it's okay pergi kerja di sana, dapat duit, kumpul duit, kirim buat keluarga. Oke. Segitu aja pemikiran kita waktu itu. Katong sih pikir macam-macam sih sampai situ. Cuman mungkin waktu itu sih katong cuma pikir karena dari dulu itu kan kalau kerja di Malaysia, kerja di Brunei segala macam itu kan kayak IRT gitu, kayak disiksa sama majikan sampai itu kan memang ada kisah yang begitu. Cuman karena ini tuh ada kenalan yang ibaratnya agak sedikit dekat dengan katong, jadi katong pikir oh ya sudahlah saya nggak apa-apa gitu, maksud siapa apa katong pergi ke sana juga karena memang sana juga karena orang Ambon juga. Oke, setelah itu oke lah tunggu beberapa minggu depannya kan mau berangkat, terus beta tiap hari tuh berdoa tuh, Tuhan buka jalan, tolong buka jalan, tolong buka jalan, kalau memang Tuhan mengizinkan katong pergi ke sana, Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan. Tapi Tuhan lancar-lancar saja, maksudnya katong video call, waktu itu lupa itu tuh video call atau apa ya, pokoknya lupa, tapi katong tuh sempat kayak komunikasi sama si kakak itu, terus kakak itu bilang iya sempat datang di sini saja, nanti kalau memang kerja maksudnya kalau memang ada ijazah bagus nanti ada bisa kerja di restoran segala macam, karena memang ada ijazah toh. Oke, katong mengiyakan karena dan katong pikir oh cuma Malai ini dekat begitu. Oke, terus tunggu terus tapi siapa istrinya si D ini tuh dia tuh kayak maksa gitu loh, ngerti gak sih, maksudnya maksa dan mengkeep kita gitu loh, maksudnya mengkeep supaya kita tuh jangan berubah pikiran dan maksa bahwa kayak cepet-cepet pengen berangkat gitu loh. Udah setelah itu pada saat mau minggu depannya itu ternyata Tuhan itu jawab katong pun doa, katong tuh dapat panggil ada di satu company dan akhirnya katong sih jadi pergi di situ, maksudnya sih jadi berangkat lah. Dan kesini-sini tuh baru beta tuh kayak pikir bahwa sepertinya itu katong mau berangkat itu jalurnya sepertinya pengen ke Kamboja, karena pertama katong tuh ada paspor. Katong tuh yang ada paspor, jadi katong berjalan tuh yang pakai paspor. Soalnya katong yang ada, maksudnya yang ada pengurusan untuk buat paspor dan segala macam. Makanya beta pikir ke sini-sini tuh beta pikir kayak kayaknya tuh jalur ke Kamboja. Oke, setelah itu sudah katong sih jadi pergi, terus akhirnya katong kerja di company baru, terus sudah katong sih ada kontak apa-apa lagi sama orang si D, si O juga katong sih kontak apa-apa dong karena dan katong juga su pindah rumah, jadi katong sih kontak apa-apa. Nah, untuk kondisi si D dan istrinya juga beta seng tahu sih kondisi sekarang dong bagaimana, karena saya tahu beta si D ini dia posisinya untuk cari orang buat kerja di Malai, dan si istrinya si D ini dia tuh kerjanya di Malai, jadi dia ibaratnya dia standby di sana nunggu keberangkatan, ibaratnya keberangkatan dari Indonesia dan dia nunggu di sana. Tapi itu saya tahu itu betul ke Kamboja atau betul ke Malai atau nanti dioper-oper, tapi menurut beta sih itu sepertinya itu ya maksudnya, dan beta juga ada pembukti apa-apa untuk menunjukkan bahwa itu perdagangan something lah. Cuman kalau dipikir-pikir sekarang dengan banyak kisah yang beta su nonton, beta bisa menyimpulkan bahwa itu sepertinya menjurus ke ya perdagangan something itulah. Ya, seperti itu pun cerita kali ini. Nah, semoga beta pun cerita kali itu bisa jadi pelajaran untuk teman-teman di sana yang sedang mencari pekerjaan. Tips dari beta sih berdoa saja, banyak berdoa, tiap hari berdoa. Kalau memang ada penawaran tiap hari berdoa per Tuhan. Ini kalau memang penawaran dari Tuhan buka jalan tepat pada waktunya. Karena kalau katong berdoa katong mengandalkan katong pun kekuatan sendiri,
ya ibaratnya kalau flashback lagi, kalau beta berdoa pertanyaan Tuhan kalau ini tuh penawaran dari Tuhan, ya pasti beta sekarang yang ada di sini dan sekarang beta bikin video per teman-teman semua. Jadi kalau menurut beta banyak berdoa, tipsnya tuh banyak berdoa. Terus banyak-banyak cari informasi karena sekarang itu kan kayak sosial media, kisah-kisah pengalaman-pengalaman orang itu kan banyak, ada TikTok segala macam, pokoknya sosial media sekarang udah canggih, udah banyak informasi. Jadi kalau untuk penipuan-penipuan begitu, kalau menurut beta sih kalian harus bijak sih untuk um, bijak untuk memilah penawaran-penawaran mana yang benar, mana yang salah kayak gitu. Karena kasihan juga kalau sampai terjerumus dan sampai berangkat itu, ya kalau menurut beta dengan kondisi yang ada uang terus mengandalkan perusahaan yang untuk bayar kalian itu, kalau menurut beta itu ya agak susah sih. Jadi kalau menurut beta ya cobalah untuk mencari tahu dulu company-nya, mencari tahu dulu seluk beluknya. Kalau memang kalian gak ada bekal, ibaratnya gak ada uang untuk kalian pergi ke negeri orang, itu jangan. Karena ya begitu, kalau memang ada something yang tidak sesuai sama prosedur kan, kalian kalau pulang kan saya bisa pulang toh, karena memang kan saya ada bakal uang. Makanya itu cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum mengambil keputusan. Oke, semoga video ini membantu teman-teman semua yang ada penawaran-penawaran dari manapun itu dengan sekarang yang booming ini. Semoga teman-teman semua bisa ambil hikmahnya dari beta pun video dan pengalaman kali ini. Oke guys, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.